Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pesan hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya, hidup adalah perlombaan iman. Perlombaan ini wajib kita ikuti. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dari kedua ayat tersebut. Yang pertama, dalam hidup ini, dalam perlombaan iman ini, banyak hal yang dapat kita lakukan. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian awal mengatakan atau mengingatkan kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, fokusnya adalah untuk Tuhan. Yang sering terjadi, hidup kita diisi dengan segala yang kita lakukan sangat dipengaruhi oleh keadaan. Sedangkan keadaan di sekeliling kita bisa membelokkan fokus kita. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan, jangan salah fokus. Fokus itu penting karena akan mempengaruhi hasil yang akan kita capai. Saat kita mengerjakan segala sesuatu dengan fokus, maka apa yang kita kerjakan menjadi lebih terarah, tidak bias. Dan ketika kita melakukannya, di dalamnya ada kekuatan yang tidak kelihatan. Akhirnya, hasil yang dicapai menjadi maksimal. Saya berikan contoh. Saat sinar matahari diarahkan pada sehelai kertas, sepertinya itu merupakan hal yang biasa-biasa saja, tidak terjadi sesuatu. Tetapi ketika sinar matahari itu diarahkan dengan menggunakan kaca pembesar, maka sinar matahari itu menjadi terfokus dan ada kekuatan di dalamnya, sehingga akhirnya kertas itu akan terbakar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan fokus yang benar, maka hasilnya akan maksimal. Mungkin ada di antara kita yang sedang galau menghadapi keadaan sekarang ini. Terlebih lagi di tahun 2023 yang situasinya belum dapat kita ketahui keadaannya. Pesan saya, jangan berfokus pada keadaan, terutama pada keadaan dunia, tetapi mari kita tetap fokus kepada Yesus. Tetap fokus pada kehendaknya, tetap fokus kepada panggilannya, supaya kita bisa bertahan menghadapi semua keadaan yang terjadi. Kalau kita berfokus pada keadaan, maka keadaan dunia bisa melemahkan iman kita, bahkan bisa menggugurkan iman kita. Sebaliknya kalau kita fokus kepada Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan memimpin iman kita, bahkan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yaitu kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, pesan yang kedua, mengapa orang percaya gagal fokus? Penyebabnya, karena orang itu masih tinggal di dalam dosa. Kemudian, karena orang itu masih banyak beban, artinya masih banyak keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau seseorang masih terikat dengan pelanggaran firman Tuhan, misalnya pornografi, hidup yang tidak benar, dan sebagainya, masih terikat dengan harta duniawi, selalu merasa berkekurangan padahal hartanya sudah melimpah, gaya hidup yang demikian menyebabkan orang tersebut tidak bisa fokus kepada Yesus. Kita harus ingat, sifat dosa adalah menjerat orang percaya sehingga tidak terlepas dari dosa. Sedangkan sifat keinginan duniawi membuat orang percaya tidak pernah merasa puas
dengan apa yang ada. Jadi untuk bisa fokus kepada Yesus, mari kita menanggalkan semua dosa dan beban yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, apa dampaknya kalau hidup kita berfokus kepada Yesus? Nah, saudaraku, kalau kita hidupnya berfokus kepada Yesus, maka Yesus yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Bukan pribadi kita yang ditinggikan. Dengan demikian, hidup kita akan membawa banyak orang, menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Dalam keseharian, bagaimana caranya supaya hidup kita berfokus kepada Yesus? Kolose pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, baik sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar, lakukan sebaik mungkin. Berikan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, jangan asal-asalan, jangan sekedarnya. Maka lewat apa yang kita lakukan, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Jadi apapun yang kita lakukan, tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri ataupun hanya untuk kepujian diri sendiri. Banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat kita salah fokus. Fokus pada dunia membuat kita menjauh daripada Tuhan. Akhirnya kita dapat kehilangan kehidupan yang kekal. Sebaliknya, fokus kepada Tuhan membuat kita hidup memusatkan kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama-Nya. Mari kita isi hidup ini dengan berfokus kepada Tuhan, tujukan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.